Halo, Assalamualaikum. Sebagai aktivis lingkungan, Dewan ini akan lebih memprioritaskan mendorong pemerintah membuat kebijakan ramah lingkungan daripada mengkampanyekan perubahan gaya hidup individu. Saya menolak mosi ini. Saya tidak mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tidaklah penting. Namun, Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang mungkin akan menonton video ini perlu kita sadari bahwa menjadikannya sebagai prioritas utama adalah langkah yang keliru. Karena seharusnya seorang aktivis lingkungan itu lebih memprioritaskan perubahan gaya hidup individu, karena perubahan lingkungan yang berkelanjutan itu bergantung pada masyarakatnya, bukan sekadar atau semata-mata pada regulasi negara. Tim pemerintah mengasumsikan bahwa negara adalah aktor yang paling kuat sehingga perubahan harus datang dari atas. Saya membantah asumsi tersebut. Kebijakan hanyalah bisa menjadi efektif apabila didukung dan dilakukan oleh masyarakatnya. Sebaliknya, perubahan perilaku masyarakat dapat menciptakan tekanan politik yang pada akhirnya bisa memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Dengan kata lain, Dewan Juri yang terhormat, perubahan individu adalah fondasi yang utama, sedangkan kebijakan hanyalah sebuah alat. Argumen saya yang pertama, kebijakan tanpa perubahan budaya masyarakat hanya menghasilkan kepatuhan semu. Pemerintah bisa melarang masyarakatnya untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat ataupun menggunakan plastik pada kehidupan sehari-hari dengan banyak. Tetapi masyarakatnya bisa saja tidak melakukan ataupun bisa saja menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari, tetapi mereka bisa saja mencari alternatif lain yang sama saja akan merusak lingkungan sekitar. Contohnya saja Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat dan mempelajari pemberitaan-pemberitaan yang ada di TV ataupun lingkungan kita sekitar. Pemerintah daerah mengeluarkan larangan kepada masyarakatnya untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat seperti sungai, pantai, parit, danau, dan lain-lain. Tetapi bisa kita lihat sendiri Dewan Juri yang terhormat bahwa tempat-tempat seperti itu masih saja terkontaminasi oleh banyaknya sampah. Oleh karena itu, masalah utamanya itu bukan ketiadaan sebuah aturan, melainkan budaya masyarakat yang belum diubah. Aktivis lingkungan seharusnya fokus kepada membangun budaya individualitas sehingga masyarakat bisa menjaga lingkungannya. Argumen saya yang kedua adalah perubahan individu menciptakan tekanan politik yang lebih kuat daripada lobby aktivis kepada pemerintah. Pemerintah pada dasarnya merespon tekanan publik. Jika mayoritas masyarakat tidak peduli terhadap isu lingkungan, pemerintah juga tidak akan memiliki insentif untuk melakukan kebijakan-kebijakan lingkungan tersebut. Tetapi sebaliknya, jika mayoritas masyarakat mulai mengubah gaya hidup mereka dengan tidak membuang sampah sembarangan dan hidup untuk menjaga lingkungan, pemerintah pasti akan terdorong untuk melakukan hal tersebut. Artinya, kampanye perubahan individu bukanlah hanya soal merubah personal, tetapi juga merubah lingkungan publik. Jadi, dalam rantai perubahan sosial, itu sebenarnya yang pertama adalah perubahan individu, kesadaran kolektif, tekanan politik, kebijakan, dan kebijakan pemerintah, bukan malah sebaliknya. Argumen saya yang ketiga adalah kebijakan pemerintah rentan berubah, kesadaran masyarakat lebih berkelanjutan. Kebijakan sangat bergantung pada pergantian pemimpin dan dinamika politik. Pemerintah saat ini bisa saja terus melanjutkan program kerja energi terbarukan. Tetapi bisa saja pemerintah yang baru nanti akan dilantik, mereka bisa mengubah kebijakan tersebut. Sehingga apa? Sehingga program kerja seperti itu ataupun program kerja yang dirancang oleh pemerintah itu sifatnya tidak tetap dan tidak memiliki kepastian ketindaklanjutannya di masa depan. Tapi jika kita menerapkannya kepada masyarakat, tentu saja mereka akan melakukannya terus-menerus dan akan
dan akan mereka teruskan kepada generasi selanjutnya. Karena perubahan yang berasal dari masyarakat itu bersifat tetap dan akan terus mereka lanjutkan kepada keturunan-keturunan mereka, seperti menjaga lingkungan salah satunya. Argumen saya yang keempat adalah kampanye gaya hidup individu menghasilkan dampak lingkungan yang dapat diukur. Tim pemerintah akan mengatakan bahwa dampak individu itu kecil. Kami tidak setuju. Satu orang mungkin tidak dapat mengubah dunia, tetapi bayangkan saja ada jutaan individu di dunia ini yang mulai tergerak untuk mengatasi masalah-masalah ataupun lingkungan, isu-isu lingkungan ini. Itu tentu saja akan membawakan dampak yang sangat besar bagi kita, dan tentu saja dampaknya tidak kecil. Misalnya saja, setiap individu, jutaan individu mengurangi penggunaan listrik setiap harinya dan mengurangi penggunaan plastik di kehidupan sehari-harinya. Jika dilakukan oleh jutaan orang, pasti akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Dan perlu kita ketahui bahwa lingkungan tidak rusak karena perusahaan atau pemerintah, tetapi juga konsumsi dari masyarakatnya. Jika masyarakat tidak kita tanamkan jiwa untuk sadar kepada lingkungan, tentu saja mereka akan terus mengkonsumsi ataupun memakai benda-benda atau hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Biarpun pemerintah membuat larangan, tetapi jika masyarakatnya tidak mengindahkan larangan tersebut, tetap saja. Maka daripada itu, seorang aktivis lingkungan seharusnya menanamkan, memprioritaskan perubahan gaya hidup individu. Seperti itu. Dan melalui argumen-argumen saya yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama adalah masalah lingkungan berakar pada perilaku masyarakat, yang kedua kebijakan tidak akan efektif tanpa dukungan budaya yang kuat, dan yang ketiga perubahan individu menciptakan tekanan politik yang menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Saya ulangi, yang ketiga perubahan individu menciptakan tekanan politik yang menghasilkan kebijakan yang lebih baik, dan yang keempat adalah kesadaran masyarakat lebih berkelanjutan dibandingkan kebijakan yang dapat berubah karena pergantian kekuasaan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya menolak mosi kali ini, yaitu sebagai aktivis lingkungan, Dewan ini akan lebih memprioritaskan mendorong pemerintah membuat kebijakan ramah lingkungan daripada mengkampanyekan perubahan gaya hidup individu. Sekian, terima kasih.